Interior C mesin terkategori DC dan ini atas nama PT dari X perusahaan besar, salah satunya di Indonesia untuk sekelas manajer operasional nih guys. Manual transmission tahun 2020 dan ini katanya kondisinya udah AC dan PS ya. Interiornya pun juga kusam tapi mesinnya terkategori mesin rawatan nih guys. Rencana di open nih harganya di 35 juta rupiah. Guys, ini berikutnya list but not least ya, ada mobil operasional juga tapi ini truk yang double lagi. Kondisinya terbilang masih harga murah nih, harga kulakan nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan ada di Legoas untuk dilelang pada event lelang berikutnya. Teman-teman jangan lupa langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap websitenya dan juga aplikasinya tentang Balai Lelang Legoas. Langsung aja cek di deskripsi video ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi update feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ini ada unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Oke, kita lanjut ke unit mobil. Di depan kita nih ada salah satu mobil real van atau mobil van ya. Ini langsung aja kita review. Rencana dilelang di Balai Lelang Legoas dan kondisinya masih oke nih guys. Ini adalah Daihatsu Grand Max 1300 cc manual transmission tahun 2020 dan ini katanya kondisinya udah AC dan PS ya. Eksteriornya katanya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini rencana di open di harga 100 jutaan nih guys. Tahun 2020 nih, masih oke. Kalau kita lihat di bagian sekelilingnya nih karena belum dicuci aja ya, jadi banyak water spotting aja, jadi harus dipoles nih biar enak. Headlamp masih bening banget kalau menurut gua. Terus di bagian catnya ini hanya beberapa lecet-lecet pemakaian dan juga water spotting seperti ini. Velg sudah OEM seperti ini dari Daihatsu dengan kondisi bannya masih oke banget, 70% nih guys. Sudah ada sein di bagian cangkang spionnya. Untuk ke bagian belakangnya nih juga masih mulus nih kalau menurut gue ya, tinggal dipoles lagi, masih oke banget nih kondisinya. Lanjut di bagian sisi belakangnya, stop lamp juga masih oke banget, polosan ya, nggak ada wiper, nggak ada spoiler, nggak ada sensor mundur di bagian belakangnya, tapi ini masih terkategori cukup baik ya kalau menurut gua nih. Oke banget buat harian atau untuk operasional nih guys. Di bagian sisi sebelah kirinya ini juga terkategori cukup oke. Nut-nutnya keseluruhan nih masih cukup presisi semua, bannya masih cukup tebel ya, dan ini kondisinya sih tinggal pakai aja karena mesinnya nih terkategori oke nih guys. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Untuk si fan-nya Grand Max-nya ini masih oke ya, joknya, plafon juga masih bersih. Untuk di bagian head unitnya juga bawaan pabrikannya. Lalu di bagian setir, teksturnya juga masih ada, kulitnya masih oke banget. Di bagian dashboard masih bersih. Door trim, plafon nih masih cukup oke nih. Jadi interior terkategori cukup baik ya untuk si Grand Max ini guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan real van atau minibus ya, di depan kita nih ada nih. Ini adalah Daihatsu Grand Max tipe D ya, 1300 cc manual transmission, sudah AC dan sudah power steering katanya tahun 2020. Ini rencana opennya di harga 100 jutaan. Jadi buat teman-teman yang tertarik, update-nya langsung cek di Balai Lelang Legoas nih guys. Berikutnya, mobil passengers yang compact nih menurut gua nih ada di Legoas. Kita langsung cek aja, jarang-jarang nih. Ini ada Honda Jazz RS guys, manual transmission 1500 cc tahun 2020. Odometer masih belum kedata di sini dengan eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C. Pajak pun juga masih belum kedata, jadi untuk realnya teman-teman langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ini rencana akan di open di Balai Lelang Legoas nih di harga 210 jutaan. Bisa naik atau bisa turun, jadi tergantung nanti update-nya di Balai Lelang Legoas saat ini lelang. Teman-teman yang tertarik langsung aja update di Balai Lelang Legoas. Kita coba screening aja dulu unitnya. Ini kalau gue bilang sih masih mulus banget ya, Jazz RS 2020 nih guys. Headlamp, fog lamp masih oke, grill juga masih terkategori cukup baik. Velg sudah two tone color seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 70% nih, masih oke banget. Ada beberapa memang noda water spotting ya di bagian bodi-bodinya karena warna putih dan juga sudah agak kejemur seperti ini. Oke, cangkang spionnya nih warnanya beda sendiri ya, nggak sewarna dengan bodi, warna hitam dan juga sudah ada LED sein-nya. Lalu lanjut ke bagian ke belakangnya, ini nut-nutnya juga masih cukup presisi dan ini kayaknya butuh dipoles ya karena sudah ada beberapa water spotting yang nyata banget di sini. Jadi ini harus dipoles dan ini akan hilang lagi. Ada beberapa baratan pemakaian juga tapi nut-nutnya masih cukup presisi. Lanjut di bagian belakangnya, spoiler, wiper masih ada dan ini kacanya sudah defogger pastinya untuk yang belakang ya. Stop lamp masih terkategori cukup oke, reflektornya juga masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan backdoornya nih semuanya juga masih oke dan ini masih terkategori cukup oke karena 2020 nih guys.
Lanjut sisi bagian sebelah kirinya, nut-nutnya juga masih cukup presisi. Sudah ada side skirtnya juga, dan kondisinya sih udah no doubt lah, udah oke banget. Dan ini tinggal pakai aja, mesinnya juga masih terkategori cukup baik nih guys. Nah, sedikit kita intip di bagian interiornya. Head unit sudah monitor double din bawaan pabrikannya. Joknya nih sarungnya sporty banget, warna hitam bawaan pabrikannya dan masih oke, durable seperti itu. Untuk di bagian door trim masih oke, plafon masih oke nih guys. Lanjut kita cek di bagian setir, tekstur kulitnya nih pasti masih cukup baik ya. Lalu untuk di bagian dashboard masih oke. Jadi di interiornya nih terkategori cukup baik sih, masih oke banget guys. Nah ini kalau teman-teman tertarik dengan mobil compact, di depan kita nih ada Jazz nih guys. Ini adalah Honda Jazz RS ya, tahun 2020, manual transmission. Dan ini rencana di open di kurang lebih di 210-an. Nah ini bisa kurang atau bisa lebih, jadi untuk update-nya teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Leguas biar nggak ketinggalan informasi harga update ya, dan juga jadwal lelangnya guys. Lanjut nih guys, berikutnya ada yang ditanya-tanyain juga, Avanza yang E masih ada apa enggak sih? Nah ini sekarang datang lagi di Leguas, sisa satu nih guys. Jadi nanti mungkin untuk beberapa bulan ke depan akan hadir lagi Avanza E-nya. Langsung aja kita cek. Di depan kita nih ada Toyota Avanza E manual transmission, masuknya 1300 cc tahun 2012. Dengan kondisi pajaknya ini katanya masih hidup sampai tahun 2022, termasuk plat nomornya ini mati ya di tahun depan. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini atas nama PT dari ex perusahaan besar, salah satunya di Indonesia, untuk sekelas manajer operasional nih guys. Dan ini di open rencananya di harga 80 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja. Kalau di bagian eksteriornya ini memang terlihat masih cukup shiny, masih oke, terlihat masih cukup rawatan walaupun ini ex operasional ya. Odometernya yang pasti kayaknya antara sekitar 80 sampai 100 up. Untuk bagian headlamp ini agak terlihat kusam, tapi ini masih bisa diservis lagi. Fog lamp belum ada ya di unit 2012 tipe E ini. Lalu untuk di bagian velgnya semuanya all kaleng dengan ada tutup dop plastik dari Toyota. Kaca film juga masih oke, hanya belum ada talang airnya. Lalu untuk di bagian belakangnya, quarter dan juga bumpernya ini masih terbilang cukup presisi. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke banget ya, reflektor di bagian bawah juga oke, polos, belum ada sensor parkir dan juga belum ada spoilernya. Lalu untuk di bagian wiper masih oke. Di backdoornya nih agak kusam karena water spotting aja, jadi butuh dipoles lagi biar water spotting yang ini nih bisa hilang nih guys. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari unitnya, nut-nutnya juga terbilang cukup presisi, catnya masih cukup shiny ya, masih oke banget. Termasuk di bagian atasnya nih, plafonnya juga masih cukup baik. Jadi kalau teman-teman tertarik nih unitnya nih tinggal langsung pakai, dan ini mesinnya terkategori mesin rawatan nih guys. Kita cek di bagian interiornya. Nah ini beberapa PR di bagian interiornya karena jok-joknya ini rata-rata kusam ya, teman-teman bisa lihat nih untuk hampir keseluruhan joknya. Plafon pun juga kusam. Di bagian head unitnya ini sudah nggak ada ya. Untuk masalah AC masih oke, mesin juga masih oke. Setirnya ini teksturnya sudah agak sedikit menipis dan agak licin seperti itu ya. Kayaknya nih odometernya sudah di 100 ribuan up nih. Terus untuk di dashboard masih oke, sisanya nih butuh di touch up lagi, butuh di salon kembali biar lebih oke lagi karena banyak kusamnya di bagian dalam, tapi masih terkategori C nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik nih dengan Avanza E. Di depan kita nih ada ex operasional dari perusahaan, kelas manajer operasional, Avanza E manual transmission 1300 cc tahun 2012. Di open di harga 80 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Leguas. Jangan sampai ketinggalan nih guys. Berikutnya ada Sigra di depan kita, langsung aja kita screening nih guys. Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2019 nih guys. Dan ini kondisinya masih cukup oke, masih cukup mulus sih kalau menurut gua ya. Dengan odometernya ini masih belum kedata di gua, pajak katanya sih masih hidup sampai bulan 8 2022. Cuman teman-teman langsung pastikan lagi untuk di Balai Lelang Leguas pajaknya dan juga odometernya. Eksteriornya masih terbilang cukup baik, interiornya C, mesin terkategori C. Dan ini rencana di open di harga 85 juta rupiah. Kita coba screening aja nih guys. Ini warna hitam dan kondisinya sih masih terkategori C sih kalau menurut gua. Headlamp, fog lamp masih oke, sudah ada garnish chrome-nya di bagian grill dan juga di bagian fog lamp-nya ya. Sudah two tone color nih di bagian velgnya dengan kondisi ban kurang lebih rata-rata di 60%-an. Ada beberapa baret-baret dan noda pemakaian, nut-nutnya terbilang masih cukup presisi, dan ini catnya hanya butuh dicuci steam dan poles, udah oke lagi nih guys kalau menurut gua. Lanjut di bagian belakangnya, di bagian atasnya sudah ada spoiler tambahan, terus wiper juga masih ada, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp dan juga reflektor ini masih kondisi oke, backdoor juga masih oke, bumper juga masih oke banget nih guys. Di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini juga terlihat ya masih cukup presisi nut-nutnya, dan ini memang hanya butuh cuci poles lagi, kondisinya udah oke banget nih guys kalau menurut gua.
Lanjut ya, kita intip di bagian interiornya. Sudah two tone color ya di bagian door trim dan juga di bagian dashboardnya. Warna hitam putih, sporty banget. Untuk di bagian joknya durable, warna hitam, jadi sportinya terlihat cukup oke. Plafon masih terkategori cukup lah, harus butuh di touch up sedikit, di salon sedikit di bagian interior. Nah ini nih, di bagian setir kulitnya agak sedikit menipis saja walaupun masih terlihat teksturnya. Dashboard sih masih terlihat bersih. Sisanya nih interior masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Nah ini jangan sampai ketinggalan nih guys, ada unit Sigra di depan kita tipe R lagi nih. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission 1200 cc tahun 2019, dan ini rencana di open di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih jangan sampai ketinggalan, langsung aja update di Balai Lelang Legoas guys. Ini dia nih berikutnya yang pasti teman-teman tanyakan, selalu tanyakan di Instagramnya Dozo21 nih, unit Grand Max Blind Fan. Ada lagi bakal dilelang lagi Grand Max Blind Fan tahun 2012 nih guys, keseluruhan rata-rata pajak hidup dan kondisi mesinnya juga rawatan nih guys. Nah kita langsung coba screening aja, kita nggak coba satu-satu, kita langsung global aja ya. Kita langsung cek aja. Di sini adalah Daihatsu Grand Max 1300 cc, tipenya blind fan manual transmission. Keseluruhan tahun 2012 dan rata-rata pajaknya hidup ya. Ada yang di bulan 7, ada yang di bulan 5 sampai 2022, dan ini platnya rata-rata semuanya mati di tahun depan nih guys. Dengan kondisi eksteriornya ya pasti kusam, teman, ada beberapa pilihan yang masih oke-oke. Interiornya pun juga kusam, tapi mesinnya terkategori mesin rawatan nih guys. Rencana di open nih harganya di 35 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik, update-nya langsung cek aja di Balai Lelang Legoas nih guys. Oke, kita langsung coba screening aja. Ini adalah unit dari Grand Max Blind Fan, kurang lebih ada 9 unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Kalau kita lihat yang di depan kita nih pajaknya masih hidup sampai bulan 7. Ini untuk di bagian eksteriornya sudah ada beberapa kusam, beberapa penyok-penyok kecil, headlamp juga sudah agak yang mengening. Lalu untuk di bagian velgnya nih semuanya rata-rata kaleng, dengan kondisi ban nih rata-rata ya semuanya 50%-an. Nah ini ada beberapa juga di bagian nut-nutnya yang kurang presisi, ada yang juga mengarat. Lalu ini adalah kondisi yang masih cukup oke sih, 9073. Ini masih oke nih plat nomornya. Ini interior masih cukup, mesin masih oke banget, dan ini belum ada beberapa penyok-penyok parah ya. Nut-nutnya juga masih terkategori cukup. 9066 nih juga masih oke, putihnya masih oke. Headlampnya ya kusam-kusam sedikit aja, sisanya masih terkategori cukup baik. Lalu di bagian sisanya nih ada beberapa unit lagi ya, ada beberapa kusam. Lalu headlamp juga ini semuanya sama ya, rata-rata headlampnya menguning tapi masih bisa diservis sih kalau menurut gua. Nah, ini ada yang juga X sticker ya, ini udah kusam banget seperti ini nih yang di depan kita ini. Lalu untuk kondisi sisanya sih ya ada beberapa renggang di bagian bumper. Headlamp yang ini sudah menguning banget. Ada beberapa lagi yang bagian bawah bumpernya yang harus di repair lagi nih guys, dan ini ada beberapa kusam juga. Nah, ini ada dua lagi di depan kita, ini juga sudah mengusam sama tahun 2022. Ada yang pajaknya mati di bulan 5, ada yang pajaknya mati di bulan 3 juga. Ini udah agak kusam ya. Ini 2012, cuman udah agak kusam. Keseluruhan 2012 nih guys. Nah lanjut kita cek di sisi bagian belakangnya. Ya ini rata-rata seperti ini ya. Backdoornya sih masih terbilang cukup lah. Tulangannya sih belum ada yang terlalu penyok-penyok parah. Cuman biasanya penyok-penyoknya yang nyundul-nyundul seperti ini nih. Jadi ini harus di repair body atau enggak ya ini bisa langsung pakai juga nggak masalah sih guys, karena mesinnya terkategori mesin rawatan. Cuman yang kayak gini nih ya kusam ya, ini masih terbilang cukup wajar untuk Grand Max Blind Fan ya. Lalu rata-rata di bagian stop lamp ini masih oke, belum ada yang pecah-pecah parah ya. Kalau menurut gua masih ada retak-retak rambut, ada juga yang beberapa masih retak aja dan belum pecah parah sih guys. Nah, ini sisa di bagian belah kanan belakang quarternya, ada juga yang penyok yang bagian pertama tadi kita lihat nih guys. Dan kondisinya ya apa adanya ya. Oke, sedikit lah kita intip di bagian interiornya. Kalau di Grand Max Blind Fan ini hanya ada 2 seater aja ya di bagian depan untuk passengers dan juga untuk driver. Belum ada head unitnya sama sekali, belum ada AC juga, belum power steering juga 2012. Dengan kondisinya rata-rata ya masih agak kusam, plafon juga agak kusam, tapi masih terkategori cukup oke sih untuk langsung beroperasional nih guys. Nah ini odometer sih rata-rata di 70 ribuan katanya sampai 100 ribuan up, tapi tekstur kulitnya rata-rata masih cukup bagus ya kalau menurut gue ya. Walaupun ini mobil ex operasional dari perusahaan, tapi masih terkategori cukup terawat sih kalau menurut gue. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Max Blind Fan, akan ada lagi di Balai Lelang Legoas 1300 cc manual transmission tahun 2012. Di open rencananya di 35 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke guys, ini berikutnya list but not least ya. Ada mobil operasional juga, tapi ini truk yang double lagi. Kondisinya terbilang masih harga murah nih, harga kulakan nih guys.
Langsung aja kita cek. Di depan kita nih ada Hino Dutro 130 HD yang tipe box guys, tahun 2012. Dengan nota pajaknya ini mati katanya di bulan Januari 2022 besok, plus juga nih platnya mati ya di tahun 2022 bulan Januari. Dengan eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini rencana di open di harga 100 juta rupiah. Ini tipe yang double dan kondisi yang engkel, waktu itu harganya di atas 100 juta up lakunya ya. Nah ini ada satu sekarang kondisi yang double, bannya 6 nih guys. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah Hino Dutro yang masuknya kalau kurang lebih ke 3500 cc kalau nggak salah ya, atau 3000 cc lah. Dan ini sudah turbo intercooler. Untuk di bagian warnanya ini warna merah kombinasi dengan tipenya yang box. Terus kondisinya udah beberapa kusam, headlamp juga sudah agak menguning dan kusam, tapi masih kondisi cukup nih kalau menurut gua. Untuk di bagian kondisi kaki-kaki, bannya kondisinya rata-rata di sekitar 40-50%. Mesin juga terkategori mesin rawatan, boxnya juga masih terkategori oke. Ya ini bagian cat yang warna merahnya nih sudah agak kusam. Di bagian kap atau depannya ini sudah ada beberapa sedikit penyok dan sedikit mengarat nih kalau menurut gua. Lalu kita cek di bagian box atasnya nih, kayaknya pernah nyangkut ya. Jadi ini sudah ada luka di bagian boxnya di atas sebelah kanannya, tapi sisanya sih masih kondisi baret-baret biasa pemakaian dan masih cukup sih kalau menurut gue ya untuk langsung beroperasional nih guys. Nah lanjut kita cek di bagian belakangnya, boxnya nih masih cukup oke walaupun engsel-engselnya sudah ada yang mengarat termasuk bagian tengah kunciannya. Stop lamp masih cukup oke, ada beberapa yang harus di repair lagi di bagian lampu belakangnya, tapi ini masih minor ya. Ini sisanya masih terkategori C lah kalau menurut gue. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri, ada beberapa baretan-baretan dan juga lecet nih guys di bagian box sebelah kirinya. Nah kayak gini nih, ini kayaknya pernah nyangkut sesuatu nih guys, cuman sudah di lem ya, sudah di repair kayaknya nih, bolong nih guys. Cuman ya masih minor lah ya, kalau menurut gua boxnya masih bisa dipakai. Dan ini adalah kondisi di bagian sebelah kiri dari headnya nih, dari kepalanya ya. Ya kusam lah, tapi masih terkategori C sih kalau menurut gua. Oke, kita cek di bagian interiornya guys. Ini adalah bagian interior dari Hino Dutro-nya. Masih cukup oke sih kalau menurut gue untuk beroperasional ya, masih oke. Kursinya juga masih cukup walaupun agak sedikit kusam aja, plafon masih cukup ya. Kalau kita cek di bagian setirnya memang sudah agak sedikit menipis. Kalau kita cek di bagian odometernya ini kurang lebih di 66 ribuan. Terus sudah ada head unitnya bawaan dari Hino-nya langsung. Kondisinya sih kayaknya akinya soak ya, cuman ada aki baru tuh di bagian dalam. Kondisi di bagian interior sih kalau gue bilang masih terkategori C guys. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik atau nyari mobil buat distribusi untuk pengangkutan barang dan sebagainya yang double, nah ini ada nih di lelang nih guys. Di balai lelang Legos nih ada Hino Dutro. Ini tipe yang 130 yang tipe box guys, tahun 2012. Ini rencana di open di harga 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di balai lelang Legos guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue sampaikan dari Balai Lelang Legos pada siang hari ini. Agak sedikit mendung ya di sini ya. Jadi teman-teman langsung pastikan aja cek di deskripsi untuk update-nya, jadwal lelang dan juga update harganya di Balai Lelang Legos nih. Di deskripsi video ini ada websitenya, jadi jangan lupa langsung cek di deskripsi atau langsung download aplikasinya Legos. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar nggak ketinggalan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.